Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys. So today aku bakal jelasin gimana sih cara buat Snake Game di Dev C++. Pertama-tama pastinya kita nge-setup awal dulu. Jadi di sini kita pakai beberapa library. Di sini kita pakai pertama pastinya kalau Dev C++ kita pakai IOStream. Habis itu di sini kita pakai library dari Conio, di mana di sini kita butuh buat Gauge sama KBHIT itu tuh buat ngedeteksi dari keyboardnya, buat ngejalanin inheritance-nya nanti. Selanjutnya kita pakai library dari Windows, di mana di sini kita pakai untuk delay gamenya. Dan nggak lupa kita pakai using namespace std buat code-nya. Nah, pertama-tama di sini kita menjalankan kelas. Di sini untuk Snake Game, pertama kita ngintegrasiin Boolean game over. Ini nih tandanya eh game itu tuh masih dimulai apa belum. Terus habis itu di sini kita ngintegrasiin lebar sama tinggi. Di mana lebarnya di sini aku pakai 20 dan tingginya di sini aku pakai 17. Habis itu selanjutnya kita ngintegrasi nilai X sama Y, di mana di sini nilai X sama Y itu kepala dari inheritance-nya yaitu snake. Selanjutnya aku ngeintegrasiin inheritance juga yaitu fruit X sama fruit Y, di mana fruit X itu sama fruit Y itu menandakan buahnya. Selanjutnya, aku ngintegrasiin skor. Nah, tidak tidak hanya itu, aku juga ngintegrasiin ekor dari X sama Y. Terus habis itu aku ngintegrasiin entail, itu adalah jumlah ekornya. Terus habis itu enum e direction, ini nih aku ngintegrasiin untuk berjalannya inheritance dari snack-nya. Ya ini berhenti ke kanan, ke kiri, ke atas, atau ke bawah. Terus a direction dir sendiri itu arah saat ini. Oke, first of all, jadi di sini kita bakal ngejalanin konstruktor. Di mana konstruktor ini dipanggil kalau misalnya sebuah objek dibuat. Jadi di sini pertama, snake game, buka kurung tutup kurung, buka kurung kurawal. Habis itu game over sama dengan false, di mana di sini menandakan permainan ini baru dimulai. Terus habis itu dir stop, habis itu X sama dengan WIDTH per 2 sama Y-nya juga height per 2. Terus itu ini nih menandakan kepala dan kepalanya. Terus habis itu fruit X sama dengan rand persen WIDTH fruit Y rand persen height ini menandakan buahnya nanti akan muncul secara random tempatnya. Terus habis itu skor awal 0 dan entailnya di sini masih 0 karena masih belum berjalan. Selanjutnya kita jalankan destruktor, di mana destruktor di sini menandakan bahwa game dihapus atau keluar dari scope. Maka nanti akan muncul tampilan game over dan bawahnya akan muncul tampilan skor akhir dari kita. Oke, selanjutnya di sini kita ngejalanin fungsi dari setup. Ini persis banget sama yang konstruktor tadi. Nah, di sini game over sama dengan false ini menandakan bahwa gamenya ini belum selesai. Selanjutnya dir sama dengan stop. Ini nih inheritance-nya ini masih berhenti gitu loh, guys. Terus X sama Y ini menandakan kepala snake-nya itu berada di posisi tengah. Terus fruit X sama fruit Y ini menandakan bahwa buahnya nanti akan muncul secara random di tengah arena. Selanjutnya skornya dimulai dengan 0 dan entail di mana ekor dari sticknya masih di posisi 0. Selanjutnya di sini ngejalanin fungsi dari draw, ya ini kita gambar objeknya. Dimana pertama di sini kita tuh bersihin layar pakai sistem CLS, di mana di sini kita gambar bagian batas atasnya menggunakan dindingnya kita simbolin dengan angka 0. Selanjutnya di sini kita di step selanjutnya di sini kita menggambar pada tengah arena, di mana di sini kita menyimbolkan dinding dengan 0, menyimbolkan snake dengan huruf O, selanjutnya menyimbolkan fruit dengan gambar dolar. Selanjutnya juga kita kalau misalnya sudah
selesai menggambar tengah arena kanan kiri. Kanan kirinya itu disimbolkan dengan angka 0. Jadi dinding-dinding arena itu disimbolkan dengan angka 0. Nah, kalau misalnya arenanya sudah selesai, di sini bawahnya akan muncul skor akhir dari game kita. Nah, selanjutnya di sini kita jalanin fungsi dari input, di mana ini dari library Conio tadi, kita kita pakai KBHIT sama switch gauge, di mana kalau kita mencet tombol A di keyboard, maka snake-nya akan ke kiri. Kalau kita mencet tombol D di keyboard, maka snake-nya akan berjalan ke kanan. Dan kalau W berjalan ke atas, dan kalau tombol S, maka akan berjalan ke bawah. Dan kalau kita mencet tombol X, maka gamenya berakhir. Oke, selanjutnya di sini kita jalanin fungsi dari logic. Yang pertama di sini ngupdate posisi ekor. Jadi pertama kita di sini tuh akan nyimpan posisi pertama ekor. Kemudian dilanjutin kepala akan diikuti oleh ekor. Dan selanjutnya di sini for yang selanjutnya, jadi posisi pertama ekor akan pindah ke posisi ke-0, dan posisi kedua akan pindah ke posisi 1, dan begitu seterusnya. Jadi semua akan mengikuti posisi atasnya. Nah, selanjutnya di sini kita jalanin buat tirnya, jadi gerakan kepala, yakni ke kiri, ke kanan, sama ke atas dan ke bawah. Selanjutnya ada teleport dinding game atau bisa disebut dengan warp, di mana kalau misalnya snake-nya tadi keluar dari kanan, maka akan muncul kembali dari kiri, dan kalau dari kiri, keluar dari kiri akan muncul dari kanan, dan seperti atas bawahnya juga, kalau keluar dari atas maka akan muncul dari bawah, dan dan jika keluar dari bawah akan muncul dari atas. Selanjutnya eh, kita menjalankan cek tabrak ekor. Kalau misalnya tail X-nya sama dengan X dan tail Y-nya sama dengan Y, maka ekornya bertabrakan dan gamenya akan berakhir. Selanjutnya cek makan buah, di mana kalau X sama dengan fruit X dan Y dan fruit Y, maka skornya akan bertambah 10. Selanjutnya, bulan is game over itu akan mengecek apakah game sudah berakhir. Oke, yang terakhir di sini kita masuk ke fungsi utama, yakni kita ngejalanin class game, yakni snake game, terus kita ngejalanin fungsi dari setup. Selanjutnya kita menggunakan looping while, di mana kita pakai boolean is game over dengan menjalankan fungsi draw input dan logic, serta kita menjalankan delay game, yakni sleep selama 100 milidetik atau sama dengan 0,1 detik. Selanjutnya, kita return ke 0 untuk menandakan game is over. Nah, aku berhasil memasukkan fruitnya ke snack tadi. Jadi aku mendapatkan skor 10 dan destruktornya muncul game over skor akhir dari kita. Sekian, terima kasih.